persiapan yang sudah bisa dilakukan oleh tim yang ada di Satuan Pendidikan guna memperlancar kegiatan kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya Pak Haji, ya. Sebelum ke Pak Barudin, dimohon Pak Haji Hasani untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan persiapan kita di PTM, Pak, seminggu ini yang harus dilakukan teman-teman, barangkali Pak Haji. Baik, alhamdulillah, baik diingatkan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua M Musyawarah KKPS, Bapak Ketua KKPS Kota Cirebon, terkait dengan tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Haji tentang persiapan kita akan melaksanakan PTM terbatas, yaitu dengan keterkaitan SK Wali Kota tentang PPKM level 3, apa yang dipersiapkan oleh kami teman-teman. Mohon bisa diberikan arahan pada kesempatan ini sekaligus Pak. Baik. Kalau yang Bapak sampaikan tersebut setelah itu kesempatan kami host untuk unmute tuh semua peserta biar nggak kredit, Pak. Arahan sebelum kita masuk ke kegiatan ini. Dipersilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gak ada suaranya Pak. Dibuka Pak Haji. Haji Hasani. Suaranya Pak Haji punten. salam. Bilang suaranya Lah. Pak. Saya unmute lagi oleh host. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, yang saya hormati Bapak Kabid Tikas, Bapak Ahmadi, yang saya hormati. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua K3S Kota Cilegon dan Forum K3S Kota Cilegon, Bapak dan Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Proktor dan Teknisi se-Kota Cilegon. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kemarin telah melaksanakan rapat antara K3S pengawas dan juga Bapak Kabid Kepala Dinas, dan saya berharap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi tentang PTM yang akan kita laksanakan, harapan nanti kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta para dewan guru untuk dapat mempersiapkan sekolah sehingga kegiatan PTM atau pembelajaran terbatas yang akan dilaksanakan betul-betul dipersiapkan, karena di masa pandemi ini memang kita harus betul-betul persiapkan. Kami para pengawas insya Allah akan memonitoring apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Kepala Dinas untuk mengecek kesiapan daripada sekolah-sekolah, karena selama ini kami tahu bahwa sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan PTM ya, dan mungkin karena desakan daripada orang tua sehingga dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Namun dengan adanya surat yang dari Bapak Wali Kota tentang PPKM dan diperbolehkannya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan terbatas. Nah ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, saya harapkan kerjasamanya, karena memang
setelah kami melihat di sekolah, beberapa sekolah, ada beberapa sekolah yang belum siap, terutama untuk cuci tangannya, untuk hand sanitizer-nya, untuk sabunnya. Ini ada beberapa sekolah yang belum disiapkan. Terus pelaksanaan kegiatan pembelajaran masih banyak anak yang tidak memakai masker, atau gurunya sendiri kadang memakai masker hanya memakainya di leher gitu, tidak dipakai untuk menutup mulut gitu. Oleh karenanya saya berharap untuk nanti betul-betul diperketat kegiatannya, sehingga ini ada alasan dari orang tua atau dari guru bahwa memakai masker itu kelama-lamaan dia menghirup karbon dioksida gitu. Ini beberapa guru yang kami tegur, oh ini maskernya tidak digunakan, pakai gitu. Nah ini saya berharap untuk nanti dipersiapkan dengan ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja. Insya Allah kami para pengawas nanti akan memonitoring kegiatan PTM yang lancar. Pada hilang, di sini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, demikian Ibu yang disampaikan oleh Bapak Haji Hassani untuk persiapan PTM yang akan datang. Nah, tentunya dalam hal ini mungkin beberapa hal kami ingatkan. Yang pertama, insya Allah nanti Pak Haji Hassani pengawas akan mengirim instrumen pada kita. Instrumen itu akan kita isi terkait di antaranya adalah tim Satgas COVID di tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada petugas gerbang, alat termogannya berfungsi atau tidak, tempat cuci tangan dan sabunnya, airnya masih mengalir atau tidak. Kemudian cairan hand sanitizer, kemudian disinfektan dalam rangka untuk menyemprot secara rutinitas sekolah kita, kemudian pengaturan tempat duduk, pengaturan jadwal belajar, pengaturan jam masuk dan jam pulang, penggunaan masker, kemudian ketersediaan ruang UKS, lingkungan yang bersih, memiliki APD minimal 2, ini nanti opsional, kemudian memiliki toilet bersih, kemudian mempunyai akses dengan puskesmas atau klinik, kemudian ada SOP pembelajaran, kemudian surat pernyataan antara komite sekolah dan juga orang tua murid, kemudian membawa perlengkapan masing-masing, antara perlengkapan makan atau minum selama kebutuhan anak-anak di sekolah. Kantin belum boleh buka, kemudian juga olahraga yang menggunakan alat-alat massa juga belum bisa dilakukan. Nah itu nanti insya Allah akan dikirim instrumennya oleh Bapak Pengawas pada kita. Diharapkan sebelum hari Rabu instrumen itu sudah bisa terkirim kepada Bapak Pengawas, karena hari Rabu akan dilapor pengawas kepada Dinas Pendidikan. Untuk hari Kamisnya dilakukan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Pak Kadis tentang kesiapan dari instrumen tadi, menunjukkan untuk diverifikasi siap atau tidak. Kurang lebihnya untuk melengkapi informasi dari Pak Hassani seperti itu. Dan hari Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung masuk pada materi inti. Di materi inti nanti akan ada penyajiannya adalah panelis antara Pak Bahrudin dengan Ibu Iva. Pak Bahrudin adalah Kepala SD Negeri Citeluk. Kemudian Ibu Iva adalah dari staf pengajar di SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Beliau kedua-duanya adalah proktor SMP dan Pak Bahrudin adalah proktor SD, sehingga beliaulah insya Allah yang akan bisa membantu kita kegiatan hari ini untuk sukses pelaksanaan ANPK, sukses persiapan perlengkapan atau fasilitas atau infrastrukturnya, dan juga
sukses untuk persiapan secara profesor. Itu kami persilakan Pak Tarudin dan Iva untuk memasuki room ini. Terima kasih, dipersilakan Pak Tarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu nih, semuanya kedengar nggak nih? Sebenarnya Waalaikumsalam. RLK kan hanya sehari. Suara kedengar semua kan? Iya Pak, dengar. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Bapak Kabid Pendidikan Dasar, Bapak Pengawas, Ibu Pengawas, pengurus K3S, para kepala sekolah se-Kota Cilegon, dan para proktor dan teknisi se-Kota Cilegon. Juga ini teman saya Ibu Iva, tim teknis. Mungkin juga ada tim dari kota, Pak Suhendi, Bu Ima. Ini sebagai tim dari pelaksanaan ANBK tahun 2021 tingkat Kota Cilegon. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa terselenggaranya tatap maya dengan memang perjuangan K3S. Ini perlu saya ceritakan kronologisnya, bahwa memang kita komunikasi nyaris terputus dengan tingkat nasional dan provinsi. Dan ini memang ada kesalahan teknis yang tidak bisa kami ceritakan hari ini. Namun dengan demikian alhamdulillah perjalanan demi perjalanan setelah kami berkoordinasi dengan dinas dan bahwa nama saya dan Bu Iva dan kawan-kawan memang masuk dalam tim, maka saya bergerak dan berkoordinasi dengan provinsi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami segera menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan asesmen nasional tahun 2001 tingkat atau jenjang SD. Bapak sekalian yang hormati, memang sebelumnya juga kami sampaikan tidak formal dan tidak struktur dalam penyampaian informasi situs laman ANBK dan situs BioSD. Kenapa demikian? Karena kapasitas kami memang seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Kabid memakluminya. Sebagai laporan saja untuk Bapak Pengawas, Kepala Sekolah se-Kota Cilegon, alhamdulillah setelah kami update semalam, ada beberapa memang yang belum masuk laman ANBK. Tetapi ini mudah-mudahan hari ini laman ANBK dan laman BioSD ini mudah-mudahan kepala sekolah untuk mendorong tim teknis dan proktor untuk membuka tersebut. Kenapa demikian? Karena memang laman ANBK perlu diketahui segala informasi apapun yang berkaitan dengan ANBK selain grup WA Proktor Kota itu sangat penting. Contoh hari ini saja sudah dirilis informasi tentang aplikasi yang akan digunakan pada simulasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh saja silakan di laman. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya?
Ini kalau Bapak Ibu sekalian membuka laman ANBK, kenapa? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kalau bisa di zoom dikit, diperbesar. Oh, dipercantik. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, bagi tim teknis dan proktor silakan buka saja salah satu ya. Jadi kalau dua-duanya membuka ini akan ngeblank. Jadi salah satu saja, setiap satuan pendidikan silakan buka di laman ANBK dengan akunnya masing-masing. Di sini sudah ada informasi. Informasinya apa? Silakan satuan pendidikan mengunduh file exam browser clean dan proktor pada laman ANBK. Ini ada di sebelahnya. Nah, di sini. Nah, ini sudah siap diunduh. Nah, ini ya file yang akan digunakan pada simulasi nanti. Ya. Jadi simulasi nanti ini yang akan digunakan. Jika terkendala pada pendownloadan, biasanya di Chrome itu terpending karena antivirus. Segera dimatikan dulu antivirusnya karena dianggap oleh Google ini virus, padahal bukan. Jadi kadang-kadang terputus tuh, dicurigai virus. Maka saran saya antivirusnya kalau memang terblokir, proses downloadnya dimatikan sementara. Ini download saja semuanya, termasuk juga ada surat simulasi ANBK. Di sini sudah tinggal download. Maka nanti akan Bapak sekalian akan menginformasi simulasi ANBK itu seperti apa. Ini nanti kita buka. Kalau misalnya dibuka udah, silakan saja dibuka nanti ini suratnya seperti ini, silakan dibuka Mas. Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ya. Jadi ini suratnya seperti ini buat Bapak sekalian. Ini tertanggal 12 Agustus, sebetulnya sudah lama. Ada 2 periode 23 sampai 26 dan kita menyepakati tanggal 1. Namun coba Bapak Ibu sekalian lihat lagi di ANBK-nya. Yang kemarin itu direvisi berdasarkan kesepakatan, apa masih tanggal 25 atau sudah berubah? Karena kemarin sebagian besar teman-teman itu mengisinya 25. Itu juga memang saran dan instruksi dari dinas. Namun lagi-lagi kemarin banyak yang merevisi tanggal 1. Dilihat di ANBK-nya apakah masih tetap tanggal 25 atau sudah berubah. Jadi lagi-lagi kembali kepada laman ini. Bahkan nanti simulasi juga Bapak sekalian, informasi seperti penyampaian akun untuk proktor, akun untuk siswa akan ada di sini. Nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Contohnya di sini akan ada di sini contohnya akan ada password, akan ada akses dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman proktor jika membuka laman ini akan melihat akun siswa untuk login di Exambro. Oke ya. Jadi lagi-lagi Bapak sekalian selalu update di laman ini informasinya. Itu. Bapak sekalian, jika ada kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan baik sebelum simulasi atau pada waktu simulasi atau sebelum pelaksanaan,
Bapak Ibu sekalian bisa mengkonfirmasi kalau umpamanya dari tim kota berhalangan atau contohnya tidak mengkonfirmasi. Ini ada nomor telepon tingkat kota berkaitan dengan jumlah peserta, jadwal dan sebagainya. Silakan di sini. Untuk tingkat kota, untuk tingkat provinsi juga ada di sini. Ini insya Allah kalau kita SD ini kita akan dilayani oleh Pak Wahyudin. Nomor teleponnya ada di sini. Jadi ini penting Bapak sekalian, karena memang kami di tim teknis itu hanya bisa memonitor, tidak bisa mengakuisisi, tidak bisa mengapprove. Mungkin nanti dari koordinator teknis dari kota. Kalaupun kota tidak bisa, itu provinsi. Jadi Bapak sekalian jangan stop hanya di kota, bisa saja provinsi. Kemudian di sini juga ada tingkat nasional. Nah, ini juga dilayani. Jadi forum komunikasi ini penting karena memang kemampuan sekolah, jaringan, infrastruktur nyaris berbeda. Nanti kita akan coba simulasikan, mudah-mudahan nanti Bu Iva bisa menemani untuk membantu. Bapak sekalian, di mana Bapak sekalian bisa menyampaikan hal-hal itu? Nah, di sini di tim bantuan, di tiket bantuan. Silakan Bapak sekalian, jangan saya kira kalau misalnya via telepon sibuk, di sini saja nih ditambah. Nah, ini tambah. Silakan Bapak sekalian ketik. Nanti mengisi apa? Keluhannya apa dan sebagainya. Nanti akan dilihat oleh tim kota, akan dilihat oleh teknis provinsi sampai ke pusat. Insya Allah akan dijawab dan dilayani. Bapak sekalian yang saya hormati, lagi-lagi mohon nanti tim teknis membuka ini. Kemudian yang kedua, mengecek apakah di bio ASN semuanya ini sudah dibuka dan sudah diketahui. Ini penting karena Bapak Ibu sekalian, ada yang mandiri, ada yang menumpang, ada yang mandiri dan ditumpangi. Ini sangat penting. Contoh saya buka. Yang di mana contohnya? Kenapa? Yang ditumpangi. SD 1 atap. Nah, nanti Pak, itu nanti kita teknisnya Pak ya. Nanti Pak, kita nanti Pak. Jadi itu Bapak sekalian masuk ke login sini. Di sana akan ada peserta biodata. Kemudian di sana juga ada yang namanya peserta sampling. Nah, Bapak sekalian, berdasarkan informasi itu adalah 30 peserta yang akan mengikuti ANBK. Tetapi banyak yang muncul saya pantau itu 20. 20 pun 15 sampling, 5 cadangan. Nanti kita akan bahas nanti seperti nanti di simulasi. Apakah yang 20 ini hanya untuk sampling, untuk simulasi, apakah nanti untuk pelaksana ANBK? Sepertinya untuk sampling dulu. Itu 15 datanya. Nah, itu. Untuk yang mandiri itu akan muncul data sendiri. Untuk yang mandiri dan ditumpangi, nah ini juga akan muncul data sekolah. Kalau misalnya Bapak sekalian masih belum terlihat, silakan buka kembali pada laman ANBK-nya, laman Verval, terutama sekolah yang ditumpangi. Sekolah mana saja yang ditumpangi akan muncul di situ. Maka dengan demikian, ini masih ada waktu, segera berkoordinasi sekolah yang menumpang. Kadang-kadang data di bio SD-nya tidak ada. Maka dengan demikian segera sampaikan ke tim teknis dan berkoordinasi dengan sekolah yang ditumpangi. Itu.
Selanjutnya Bapak sekalian yang saya hormati, data-data tersebut pada prinsipnya adalah itu pengajuan yang melalui verbal yang terdahulu. Kenapa saya menumpang, tetapi dalam laman itu mandiri. Nah, memang kemarin ada informasi untuk bisa merubah mandiri ke menumpang. Itu lagi-lagi memang sudah tertutup pada tanggal 15. Jadi lagi-lagi sudah tertutup. Nah ini. Jadi kata kuncinya Bapak sekalian, untuk sementara ini ikutin saja apa yang ada di laman ANBK. Kalau mandiri ya ikut mandiri. Kalau misalnya menumpang, koordinasi dengan sekolah yang ditumpangi. Selanjutnya Bapak sekalian, pelaksanaan ini kan kita menggunakan dua moda. Ada moda full online, ada juga moda semi online. Menurut pantauan kami, ada beberapa sekolah yang menggunakan semi online dan memang ini agak sedikit kerepotan karena memang belum terkoneksi dan belum sesuai dengan spek yang digunakan oleh sistem. Jadi VHD-nya. Jadi mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan simulasi, mudah-mudahan nanti paling tidak 2 lah terkoneksi, karena yang terbacanya nanti adalah proktor adminnya. Jadi pas servernya. Bapak sekalian saya hormati, itu barangkali informasi awal terkait dengan pelaksanaan ANBK baik simulasi ataupun nanti pas pelaksanaan nanti. Karena kita nanti akan kalau tidak salah pelaksanaannya nanti di akhir September. Masih banyak lah untuk merefresh minimal perangkat yang dibutuhkan. Bapak sekalian saya hormati, lagi-lagi perlu disampaikan pada kesempatan hari ini bahwa untuk simulasi nanti kita tidak mesti harus ada 15 laptop, 15 PC dan sebagainya. Dan ini juga tidak diwajibkan kepada para siswa. Jika sekolah mewajibkan kepada siswa, itu silakan saja kepala satuan pendidikannya untuk mengkondisikan. Memang baiknya adalah siswanya pun ikut gitu. Kenapa demikian? Karena saya lihat jadwalnya itu jam 8 malam, jam 20. Apakah mungkin siswa diikutkan? Kalau memang diikutkan, ya sah-sah saja bagi yang online. Contoh, proktor di rumah A masih sendiri, yang eksambronya, yang siswanya di rumah masing-masing, sehingga komunikasinya jalan, ya boleh-boleh saja, tidak harus di satu tempat. Tetapi kalau yang semi online, otomatis harus di satu tempat, karena ada komputer clean dan komputer server itu yang akan menjadi ininya. Jadi kalau yang full online silakan mau semua ikut, siswanya diikutkan boleh gitu. Tapi nggak usah lah, misalnya hanya 3 orang saja sebagai sampling, 1 proktor, 2 siswa pun yang mengikuti guru, nggak jadi soal. Itu teknis saja Bapak sekalian. Kata kuncinya adalah simulasi ke depan ini hanya untuk mengoptimalisasi fungsi proktor dan fungsi tim teknis. Itu aja. Nanti ketika sudah disimulasi, ini juga Bapak sekalian, proktor dan teknis juga segera melaporkan kepada kepala satuan pendidikan untuk segera mencoba mendrill atau menguji coba siswanya. Nanti akan kami sampaikan aplikasi ANBK berbasis offline. Nanti begitu. Jadi nanti siswanya pun juga nanti setelah mengikuti, contohnya tanggal 25, masih ada waktu. Beberapa hari komputer disiapkan, diinstal, kemudian siswanya diikutkan, dicobakan. Itu lebih baik. Kenapa demikian?
ANBK ini begitu penting. Pentingnya apa? Ini penting yang pertama untuk mengetahui infrastruktur atau perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah Kota Cilegon akan memetak kebutuhan-kebutuhan perangkat dan juga akan dipantau oleh pusat. Mudah-mudahan dengan ANBK ini kebutuhan-kebutuhan yang berbasis teknologi akan dibantu, kira-kira seperti itu. Selanjutnya juga ini akan menjadi modal awal bagi kepala sekolah, bagi pengawas, bagi stakeholder untuk meneropong mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu Kepala Staf Pendidikan, AN ini adalah hanya untuk mengukur kemampuan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Siswa akan didorong soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi, kemudian juga ada survei karakter dan juga ada survei lingkungan. Nanti akan saya sampaikan pada pelaksanaan nanti di masing-masing kecamatan biar lebih jelas, karena ini sebatas informasi saja. Bapak sekalian saya hormati, selain karena sudah tahu satu pendidikan seperti itu, nanti pengawas mudah-mudahan juga memeramu hal-hal yang perlu dinikan dan selanjutnya sampai ke tingkat atas. Bapak sekalian saya hormati, itu barangkali informasi yang ANBK ini penting. Selanjutnya Bapak sekalian tidak usah untuk kegiatan hari ini, kegiatan ke depan, kami sudah menyiapkan laman tersendiri untuk pusat informasi dan pusat unduhan juga. Kita juga punya laman. Di sini Bapak sekalian juga sudah ada, silakan saja di-download. Di sini ada surat pengantar dan sebagainya untuk sebagai bahan informasi hari ini dan ke depan. Kemudian materi hari ini juga sudah kami siapkan secara full di sini. Tinggal mendownload saja, disesuaikan kebutuhannya, kebutuhan Bapak sekalian ada di sini. Nah ini, Bapak sekalian saya hormati, kami juga menyiapkan aplikasi di sini. Jika nantinya di-download di tingkat nasional melalui laman agak susah, bisa di-download di sini. Sudah kami siapkan di sini, ada yang full online, ada ya juga yang semi online. Silakan dibuka laman ini. Kemudian jika kesulitan mengikuti kegiatan atau misalnya terjadi berhalangan, kami juga menyiapkan video tutorialnya secara mandiri untuk belajar mandiri di sini. Bapak sekalian tinggal membuka laman ini saja sebagai bantuan untuk mempelajari sendiri di sini. Jadi mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang bisa memfasilitasi, membantu, dan terima kasih kepada K3S yang sudah fasilitasi. Mudah-mudahan permasalahan, kendala, troubleshooting yang terkendala pada sebelumnya akan teratasi, paling tidak nanti fast full time, nanti pas tingkat kecamatan semuanya dapat terasi dengan baik. Itu barangkali sementara informasi yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan ANBK dalam mempersiapkan simulasi. Untuk teknis, informasi-informasi terkait dengan regulasi, Pak Farhan sudah menyampaikan fungsi satuan pendidikan dan sebagainya. Saya kira tidak disampaikan di sini untuk efektivitas waktu. Mudah-mudahan nanti Bu Iva secara teknis nanti bisa membantu untuk menyampaikan. Demikian informasi ini saya sampaikan dulu Pak Ruhyadi. Nanti mudah-mudahan nanti kendala-kendala mohon teman-teman proktor teknisi segera sampaikan melalui
Zoom ini atau melalui email atau melalui pusat bantuan yang ada di laman. Itu barangkali untuk informasi sementara kami sudahi dulu dan kami kembalikan kepada host. Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan informasi dari Pak Rudin. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dari penyampaian Pak Rudin, bahwa Bapak dan Ibu Profesor Satuan Pendidikan, intinya adalah harus selalu sering update di laman ANBK untuk mendapatkan informasi-informasi yang terupdate dalam rangka menjelang sampai dengan pelaksanaan ANBK. Kemudian kita mengucapkan terima kasih bahwa Proktor Kota Cilegon yaitu Pak Rudin dan Ibu Ipa itu sudah menyediakan laman untuk mendapatkan informasi-informasi penting bila mana laman yang dari pusat susah diunduh. Bahkan di situ juga memfasilitasi ini sudah dalam minggu-minggu terakhir ini sangat padat sekali informasi yang ada di grup WA para Proktor. Kemudian kendala-kendala yang hari ini insya Allah masih dirasakan oleh Bapak dan Ibu semuanya, mohon ini nanti bisa disampaikan dalam forum diskusi. Bila mana nanti diskusi tidak mencukupi, kita bisa menggunakan di grup untuk berkomunikasi lebih langsung atau mungkin melalui email juga bisa dimasalahkan. Itu beberapa hal yang bisa saya garis bawahi. Dan Ibu dan Bapak, sekali lagi pos ANBK ini sudah ada di grup, ya, di grup Proktor. Dipastikan teman-teman dari seluruh sekolah untuk bisa mengunduh dan memprint out untuk mempelajari bagaimana mekanisme dan lain sebagainya sudah lengkap diatur di dalam pos itu. Jadi peraturan pemerintahnya sudah ada, peraturan menterinya juga sudah ada, kemudian pos ANBK-nya juga sudah ada. Sehingga ini adalah suatu rangkaian yang secara hukum sudah legal, sudah pasti akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana pembiayaan dan lain sebagainya dalam pos itu sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin nanti jika dibutuhkan hal-hal teknis kita bisa membuka forum komunikasi lagi untuk persiapan. Untuk selanjutnya melengkapi informasi pada hari ini, mudah-mudahan Ibu Ipa sudah siap. Kami mohon Ipa bertanya, beliau adalah Pak pengajar di SMP 5 Kota Cilegon yang pengalaman dalam membantu kegiatan UMBK yang sekarang adalah ujian nasional itu juga sangat mempunyai pengalaman yang kemudian beliau sudah siap. Kami persilakan Ibu Ipa, selamat datang Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, mohon izin Bapak, Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, cek suara saya terdengar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kandir, dan K3S, serta Bapak Ibu pengawas, Kepala Sekolah, dan Proktor serta teknisi untuk jenjang SD Kota Cilegon. Alhamdulillah saya hari ini bisa bersilaturahmi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sama seperti Bapak Ibu Proktor yang lainnya, pekerjaan saya memang tambahannya sebagai proktor, hanya mungkin bedanya saya mendapatkan pengetahuan mengenai ANBK lebih awal. Tapi insya Allah kita di sini belajar bersama Bapak Ibu, dan sepertinya saya karena agak menganut Merdeka Belajar,
Jadi saya inginnya ada interaksi, karena saya yakin Bapak dan Ibu kalau secara teori jelas sudah mengetahui, bahkan sudah bisa diakses di laman ANBK-nya, tetapi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kadangkala jika via WhatsApp atau chat itu masih kurang bisa mewakili apa yang ingin ditanyakan, maka nanti bisa ditanyakan pada saat kegiatan Zoom ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin, ada beberapa perubahan yang mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu dari jenjang SD, yang kemungkinan perubahan ini akan merubah sekitar 25% pandangan Bapak Ibu persiapan menghadapi ANBK. Mohon izin share untuk adminnya. Terlihat Bapak Ibu? Baik, lihat saya mulai. Bapak Ibu, ini merupakan paparan tentang persiapan asesmen nasional tahun 2021. Dilihat di tanggal, ini adalah versi 13 Agustus 2021. Suaranya mati bro. Suara terputus. Bisa mau dibuka. Sekarang sudah Bapak? Sudah. Oke. Ternyata setelah saya tadi juga berpikir kenapa teman-teman banyak yang vote, ternyata memang betul Bapak, ini otomatis memang unmute dan mute sendiri. Ini kebetulan saya merasakan ini. Tapi nggak apa-apa, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah paparan terbaru versi bulan Agustus. Saya barusan koordinasi dengan pihak provinsi. Katanya insya Allah ini paparan mengenai ANBK yang terakhir per Agustus. Asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Di sini, mohon maaf saya mengingatkan kembali, untuk asesmen nasional itu meliputi AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Di mana asesmen nasional ini merupakan pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan. Artinya tidak ada skor individu. Nanti pada saat selesai siswa mengerjakan ANBK tidak ada skor. Karena asesmen nasional ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan, di mana akhirnya mampu meningkatkan karakter dan kompetensi peserta didik. Hasil asesmen nasional bermanfaat bagi kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan serta perbaikan. Kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan, asesmen nasional memberi umpan balik tentang kompetensi dan karakter peserta didik yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Kepala satuan pendidikan dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikannya dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter. Ciri satuan pendidikan yang efektif. Asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah dan madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang untuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hasil AN pada akhirnya akan dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan Pemda melalui platform rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut. Murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi asesmen nasional. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu. Untuk murid, yang pertama,
Murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus. Murid yang kelas 6, 9, 12 dapat fokus pada ujian sekolah, karena yang menjadi peserta AN itu adalah kelas 5 dan untuk jenjang SD dan kelas 8 untuk jenjang SMP. Bagi guru, meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih. Bagi sekolah, memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil AN untuk evaluasi dan perencanaan program. Untuk orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau guru latihan AN, karena lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas. Langsung siap-siap memastikan soal peringatan. Untuk asesmen nasional dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Peserta didiknya ini Bapak Ibu saya mengingatkan kembali 30 murid SD dan 45 SMP atau SMA. Semua pendidik di suatu satuan pendidikan diminta menjadi responden AN. Pendidik diberi waktu 2-4 hari. 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN. Begitupun untuk kepala satuan pendidikan itu diberi waktu 2-4 hari. Ini saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di materinya. Nah, ini yang ingin saya pertegas Bapak dan Ibu. Untuk jadwal, ada perubahan yang mencolok untuk jenjang SD. Di sini SD, sekarang kita sudah masuk di bulan Agustus, tetapi SD akan melaksanakan simulasi di sini di tanggal 2 September. Untuk yang berwarna hijau, ini adalah pelaksanaan simulasi berada di minggu ketiga Oktober, yaitu 18, 19, 21, 22. Untuk simulasi nanti kembali. Untuk geladinya, untuk geladi itu akan dibagi menjadi 2 periode, di mana satu periode ini terdiri dari 2 gelombang. Satu gelombang terdiri dari 2 hari. Pelaksanaannya pun di sini untuk SD di bulan November dibagi menjadi 2 periode. Jangan tertukar, ini 2 periode, di mana satu periode ini berarti 4 hari. Satu periode terdiri dari 2 gelombang. Satu gelombang terdiri dari 2 hari. Ini untuk SD, ini yang terbaru dan insya Allah yang terakhir karena di pos sudah keluar. Itu untuk selintas saya share materi awal dulu. Karena sekali lagi Merdeka Belajar, sekiranya ada yang ingin di-share, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang belum melakukan perubahan jadwal menjadi tanggal 2 September. Mohon hari ini, karena paling lambat hari ini pukul 13.00 aksesnya akan ditutup oleh pusat. Sekali lagi, hari ini tanggal 21 untuk perubahan jadwal akan ditutup pada pukul 13.00. Jadi mohon gunakan waktu dengan baik jika merasa jadwal pelaksanaan simulasi belum dirubah menjadi 2 September. Baik Bapak Ibu, silakan. Oh baik, 1 September, mohon maaf, 1 September. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelaksanaan? Nah, begini Bapak Ibu. Ada untuk informasi juga, untuk SD ternyata 1 hari itu hanya 2 sesi, tidak 3 sesi. Saya ulangi lagi, untuk SD 1 hari hanya 2 sesi, bukan 3 sesi. Jadi ada perubahan minimal jumlah klien yang harus Bapak Ibu siapkan. Jika 3 sesi, maka Bapak Ibu bisa di sekolahnya menyediakan minimal 5 untuk klien, 1 untuk protor. Karena ada perubahan, maka jumlahnya harus ditambah. Yang 5 tidak bisa mandiri. Karena hanya 1 hari 2 sesi.
Nah, untuk lebih jelas sebentar saya share screen satu lagi dari pos biar Bapak Ibu lebih, oh iya memang benar saya harus mengatur masalah ini. Izin ya Bapak. Silakan Bu. Nah, baik. Ini adalah jadwal untuk pelaksanaan SD. Di sini untuk periode yang pertama di sini tulisnya gelombang, dan ini untuk periode yang kedua. Waktunya untuk SD yang pertama 8 sampai 11 November, yang kedua 15 sampai 18 November. Di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk SD berbeda. Jadi ternyata SD itu di awal ada latihan Bapak Ibu. Kemarin tidak ada. Dari kemarin materi tidak ada mengenai SD ada latihan. Ternyata di pos dan di info yang terbaru ini khusus SD dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 10.35 ini nanti dia ada latihan dulu 60 menit, lalu baru literasi membaca 75 menit, lalu ada survei karakter 20 menit. Ini untuk sesi 1 jam 8 sampai dengan jam 10.35. Setelah itu rehat istirahat. Disambung lagi siang Bapak Ibu pukul 13 sampai pukul 15.35 dengan jenis asesmen yang sama. Nah, untuk hari kedua bisa saya lanjut ya. Itu dianut. Untuk hari kedua jam 8 sampai dengan 10 lebih cepat karena latihannya tidak 60 menit tetapi hanya 25 menit. Untuk numerasi sama 75 menit dan untuk survei lingkungan belajar 20 menit. Ini untuk satu gelombang. Tetapi di hari ketiga keempat itu bisa lanjut kembali dengan jadwal yang sama, melanjutkan jumlah siswa 30. Nah, jika Bapak Ibu belum sanggup untuk melaksanakan AN pada tanggal ini 8 sampai 11, Bapak Ibu bisa memilih di tanggal 15 sampai 18 untuk pelaksanaannya. Tetapi sama, hanya 2 sesi. Mohon maaf saya bandingkan supaya Bapak Ibu terlihat bedanya. Ini kami SMP, kenapa dibagi 3? Karena kami ada 3 sesi. Tapi pelaksanaan hanya 1 periode untuk 2 gelombang. Tetapi di kami pun ada latihan hanya 10 menit. Berbeda dengan SD, latihannya sampai 60 menit yang pertama. Mungkin mengingat SD baru pertama melaksanakan kegiatan AN. Kalau kami sudah pernah melaksanakan UN, kemungkinan juga siswa itu kita tidak hanya memikirkan dari segi keilmuan, tetapi psikologi siswa. Bagaimana bisa memposisikan siswa merasa nyaman, jadi tidak ada beban. Seperti itu untuk pelaksanaan HN jenjang SD. Baik Bapak Ibu, izin host kita buka sesi tanya jawab ya. Sepertinya saya lebih nyaman jika kita langsung berinteraksi ya Pak Haji Ruhyadi, mohon izin. Sepertinya ada yang raise hand ya? Tidak apa-apa, bagaimana saya serahkan dulu ke Pak Ruhyadi, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Bidang telah kita informasi yang disampaikan oleh Pak. Terus selanjutnya supaya kita lebih interaktif dalam kegiatan hari ini dan membuka sesi untuk tanya jawab, kami persilakan. Sebentar Pak Ruhyadi, bentar. Mohon nanti Pak pengawas juga tidak live dulu. Mungkin kemungkinan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kepala sekolah. Kemudian juga K3S, kepala sekolah mudah-mudahan juga. Ini karena penting. Karena mungkin kalau nanti di pas pelaksanaan di lapangan, mungkin kepala sekolah live. Mangga lanjut.
Bu Iva. Ya, Bapak. Boleh bertanya Bu Iva? Bu Rembak dulu, Bu Rembak, Ibu Rembak. Raise hand dulu ya Pak ya, Bu Rembak kayaknya. Dari tadi mohon maaf Bapak, kasihan Bu Rembak dari tadi sudah. Ya silakan Ibu. Terima kasih Ibu Iva. Selamat pagi, saya Bu Rembak dari SD Negeri Pangabuan, Kecamatan Ciwandan. Dari penjelasan yang saya dengar tadi, peserta kelas 5 berjumlah 30 orang. Sedangkan di sekolah kami, kebetulan saya berkelas 5, siswanya hanya 26 orang. Bagaimana itu Bu? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami mengambil dari kelas-kelas lain supaya penuh 30 atau tidak? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kita langsung jawab saja ya Bapak Ibu supaya nanti siapa tahu pertanyaannya dari Bu Rembak juga sebenarnya ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu dari sekolah yang lain. Jadi begini Ibu, itu batas kita untuk batas maksimal 30 itu utama, 5 itu cadangan. Tetapi bagaimana jika yang siswanya kurang dari 30? Apakah harus menarik? Tidak perlu Bu, jadi siswa Ibu apa adanya itu adalah peserta AN seluruhnya. Misalkan ada 28, berarti peserta AN-nya 28 tanpa cadangan. Dan Bu, mohon maaf, misalkan begini, pada saat hari pertama, salah satu siswa Ibu ada yang tidak masuk karena sakit. Karena sakit atau karena sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, Ibu tidak perlu mencari pengganti atau joki bahasa kitanya, tidak perlu, biarkan saja apa adanya siswa. Jika semula 28 tidak hadir satu orang berarti 27, maka biarkan 27 saja yang mengikuti AN sampai hari terakhir Bu. Jadi jika siswa tidak ikut di hari pertama, lalu di hari kedua siswa ini alhamdulillah sehat, Ibu bermaksud mengikutkan AN itu tidak bisa. Jadi siswa yang hari pertama tidak hadir, maka dianggap siswa itu tidak mengikuti AN sampai hari terakhir. Dan itu tidak akan pengaruh kepada sekolah, karena sekali lagi ini bukan skor individu untuk menilai kemampuan siswa. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jika siswanya kurang, dan sekali lagi jika ada yang tidak masuk, tidak perlu diada-adakan sampai siswa ini harus masuk atau mencari pengganti. Karena sekali lagi insya Allah ini tidak ada pengaruh bagi sekolah ataupun siswa. Itu Ibu. Terima kasih Ibu Ipa. Sama-sama Ibu, sama-sama. Selanjutnya ada yang raise hand lagi. Apa lagi? Siapa? Mohon maaf saya Ada Pak Nana, ada Pak Bu Hulaila. SD Purwakarta dulu tuh yang tadi. Purwakarta, baik. silakan dari SD Purwakarta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu Iva dan Pak Farudin dan lainnya. Yang saya tanyakan, mohon penjelasan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva tentang awalnya kan untuk SD itu 3 sesi, sekarang dari 2 sesi. Kalau 3 sesi kan minimal itu atau visi itu 3 Bu ya. Yang saya tanyakan kalau sekarang 2 sesi itu minimal berapa laptop atau berapa PC yang harus kita siapkan? Mungkin itu Bu Iva, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maman ya Pak. Ya betul. Baik, Pak Maman, jika dia 3 sesi untuk SD itu minimal adalah 5. Kenapa saya bilang 5? Jika 5 dikali 3 itu 15. Berarti 15 siswa mengikuti ANBK di gelombang pertama. Gelombang pertama itu 2 hari. Misalkan saya ambil contoh misal ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa itu orang ke-1 sampai orang ke-15. Tetapi dibagi 3 sesi, maka 1 sesi 5 siswa. Otomatis lainnya itu 5. Orang kecil mah saya. Orang ke-16 sampai orang ke-30 itu hari Rabu dan Kamis. Jika 3 sesi. Tetapi sekarang dari pusat, apalagi POS sudah keluar, itu hanya 2 sesi. Maka minimal, ini minimal ya Kak, minimal yang harus disediakan oleh sekolah itu 8. Karena 1 sesi, 1 hari itu hanya 2 sesi. 1 sesi kita pakai 8. 8 kali 2, 16. Untuk hari ke-1, ke-2.
orang pertama sampai orang ke-15. Hari Rabu Kamis orang 16 sampai orang ke-30 nanti jumlahnya memang akan lebih 2, tetapi lebih baik dibanding kurang. Karena kalau kliennya hanya 7 kali 2 itu 14 kali 2 28. Tapi jika siswanya memang hanya 28, 7 cukup. Tetapi jika ingin menghitung 30, maka 8 minimal klien yang harus disiapkan, ditambah 1 proktor untuk perubahan sekarang. Dan menyambung Pak Maman, saya sambung dulu sebentar. Mohon untuk SD yang sudah mengirimkan surat menumpang, contoh di sekolah saya lihat data ada 9, itu sepertinya tidak bisa tercover semua. Karena ternyata SD hanya 2 sesi. Kalau 3 sesi, sekolah bisa menampung 9 SD. Tetapi karena ada 2 sesi, maka tidak bisa ditampung 9 sekolah. Hanya bisa sekitar 6 sekolah saja yang bisa kami terima untuk menumpang. Jadi mohon untuk sekolah yang memang pilihannya menumpang di sekolah jenjang yang lain atau jenjang yang sama, mohon diproses kembali, masih ada waktu. Silahkan untuk melihat apakah kira-kira bisa dihandle oleh sekolah yang ditumpangi. Jika tidak, sebaiknya segera merubah status yang tadinya menumpang menjadi mandiri atau menumpang tetapi memilih tempat lain. Itu saja Pak Maman. Ada lagi Pak Maman bagaimana? Bu Iva, ya, berarti siap. bisa diperjelas bahwa teman-teman yang milih mandiri minimal perangkat yang harus disiapkan di sekolahnya 8 Bu ya? 8. Karena banyak untuk teman-teman 30 kita yang milih mandiri. Ya, untuk betul, 30 untuk 30. rata-rata 30 lah. Kan begitu. Baik, 8 plus baik. 1, 8. 8 plus 1 untuk proktor. Iya, kan. Ya. Iya. Ada yang Ya, mohon maaf siapa ini? Ya. Kalau 24 misalkan kita bagi 2 itu berarti kan 12. Berarti 12 kalau untuk 2 sesi berarti kan bisa 6. Tetapi begini Pak, pengalaman saja sebaiknya sediakan 1 sampai 2 cadangan. Khawatir pada hari H kalau laptop bermasalah, kalau PC trouble-nya itu juga. Ya spare 1 lah, spare 1. Khawatir ada apa-apa saja. Bersyukur sih, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa nih Pak? Cirang. Bu Laila, Cirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan saja tadi terkait dengan pelaksanaannya, jika kelasnya misalnya 3 paralel 21 jadi berapa tuh? 6 42 ditambah 21. Wih, Pak Niran, nanti dulu Pak Niran. Bu Ya, Laila. Bapak. Bu Laila. Bu Laila dulu ya Pak ya. Saya tadi ibu siap. Bapak saya bingung. Sebentar Pak. Ayo Bu Laila, dibuka Bu Laila. Iya, baik, makasih ya, terima kasih ya Bapak Saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bu Laila dari Islam Jalan Barat. Saya ada kendala Bu menekan data sekolah yang untuk simulasi kan awal tanggal 25. Sedangkan tadi sudah diberitahukan bahwa tanggal perubahan simulasi itu tanggal 1 ya Bu ya. Tanggal 1 itu tanggal 1. Itu bagaimana ya Bu? Soalnya di datanya tidak ada perubahannya Bu. Solusinya bagaimana Bu? Baik, Ibu mohon maaf, Ibu sekolahnya mandiri? Menumpang. Kalau menumpang, Iya. kayaknya tidak ada pengaturan jadwal ya? Oh gitu, nggak ada ya Bu ya? Soalnya kan saya bingung takutnya khawatir salah ini, jadi saya minta ininya gitu. Nggak apa-apa, tapi gini Bu, maksud saya itu begini, maksud saya gini, yang bisa, enakan saya buka izin, saya sebentar ya Pak, ini ada beberapa kawan-kawan yang masih bingung jadwal itu posisinya di mana gitu. Izin mohon maaf Pak. Iya.
Ya, silakan. Baik, saya ini masuk ke sekolah saya, Bapak Ibu. Nah, bagi sekolah yang bisa mengatur jadwal itu di bawah sini posisinya. Nah, tapi dengan catatan yang bisa merubah itu hanya sekolah yang tulisan statusnya mandiri dan ditumpang. Karena saya pernah membuka juga ada kawan kita SD yang menumpang, kebetulan tidak bisa masuk. Saya coba masuk pakai laptop saya, ternyata tidak ada pilihan ini. Jadi yang dimaksud merubah pilihan jadwal simulasi itu posisi di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Ada status pelaksanaan, moda, lalu ada pilihan jadwal simulasi. Jadi di sini kemarin banyak yang tanya, saya nggak ketemu. Jadi di sini. Kemarin kan saya tidak bisa share screen ya kalau lihat WA, banyak foto. Jadi di sini ya. Gitu. Terima kasih ya Ibu ya. Bu, tapi mohon maaf, ini saya memberi saran sedikit bagi sekolah yang menumpang, tapi ingin tahu simulasi, tidak ada salahnya. Boleh kita bersilaturahmi ke sekolah yang mandiri. Sekolah yang mandiri, kita bisa ambil banyak ilmu dari situ. Insya Allah sepertinya banyak SD yang mandiri gak keberatan ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jika mungkin sekolah yang menumpang ingin tahu prosesnya seperti apa, iya, dan bisa juga ke sekolah yang ditumpangi. Ibu Laila menumpang di sekolah mana kalau boleh tahu? Ya, SMP 5 Cilegon. Nah, SMP 5 itu tanggal 25 akan melaksanakan simulasi. Ibu mungkin sebelumnya, ya 25, kami SMP 25. Mungkin sebelumnya konfirmasi dulu ke Ibu Proktor SMP 5, Bu Nia, bahwa ingin melihat proses simulasi. Jadi tidak terlalu kita ngeblank. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Jadi teman-teman yang menumpang di SMP kalau ingin tahu simulasi berarti datangnya tanggal 25. Tentu tanggal 25 tersebut koordinasi dulu konfirmasi dengan sekolah yang ditumpangi. Betul. Ada beberapa sekolah kita yang numpangnya di jenjang SMA, Bu Iva. Jenjang SMA. Kalau SMA itu sama simulasi, Pak. Periodenya juga sama, Tanggal berapa? Cuma nggak tahu kita ya. Kalau SMA kebetulan sepertinya tidak menganut paham berbarengan, jadi harus konfirmasi ke ya. Jadi nggak apa-apa, tapi sekali lagi ini mohon maaf, khawatir sekolah yang ditumpangkan ada beberapa yang memang belum bersedia untuk ditinjau, karena memang mungkin kalau kata saya agak reward ya, mungkin kalau menerima tamu. Jadi sekali lagi konfirmasi dulu, dan ini bukan atas instruksi tim teknis ya Bapak Ibu, ini hanya saran saya seorang proktor yang ingin belajar sesama proktor gitu. Jadi kalau dari dinasnya tidak ada instruksi seperti ini hanya kita silaturahmi ingin belajar. Atau begini Bu Iva, kalau mungkin koordinasi ke jenjang yang lain tadi agak kesulitan, kira-kira disarankan tidak mungkin istilahnya boleh silaturahmi kepada sekolah yang mandiri yang terdekat, karena kan boleh, betul, ingin mengikuti alurnya saja. Betul, boleh, benar Pak Haji, cocok. Sekolah terdekat yang tidak membebani juga ya, jadi lebih enak. Iya, betul. Baik, Pak Cepang dilanjut. Tadi Pak Miran ya? Pak Nana dulu, Pak Nana. Saya udah kaget urut-urutannya yang ini. Ya, moga dilanjut aja Pak. Aja suwe, Pak Nana apik suwe-suwe. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan, tapi yang pertama tadi berkaitan dengan visi sudah tanya Pak Maman, jadi saya mungkin nyambung saja. Mohon maaf kalau ini pertanyaan yang teman-teman. Seandainya kan di maksimal 30 Bu ya, SD. Sementara kalau kelas Makassar itu misalkan ada informasi skor 50, 25 itu gimana? Baik, misalnya gimana ini? Baik, jika siswanya lebih dari 30 ya Pak, misalkan kata Bapak itu paralel ada, bahkan ada saya dengar ada yang 100-an siswanya gitu kan, tetap hanya 30 Pak, hanya 30. Pesertanya itu sudah ada di bio SD, sudah ada peserta, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa dikonfirmasi ke proktor atau operator. Daftar peserta sudah ada di bio SD, silakan di-download dan dipersiapkan anak itu.
persiapan dalam arti kata bukan ditakut-takuti, tapi diberi informasi bahwa ya, dan orang tua juga perlu tahu Bapak Ibu, karena kan itu siswa ke sekolah mengerjakan sesuatu, biar orang tua tidak bingung anak saya ke sekolah mau apa, ngapain, aman tidak, tujuannya apa. Jadi siswa itu sudah ada di Bio SD, di sampling di situ itu peserta tetap, insya Allah itu peserta tetap. Dan Bapak Ibu ada dan juga sekarang kemarin terakhir kita buka web ANBK exam proktor atau exam lain itu belum ada. Tetapi hari ini kita buka seperti yang ditunjukkan Pak Bahrudin itu sudah ada. Nah, bisa di-download. Dan juga untuk peserta, untuk siswa itu akan ada juga di web ANBK, akan muncul. Di web ANBK itu akan muncul, tetapi bertahap. Nah, mumpung saya ingat Bapak Ibu tadi Pak Bahrudin sudah menjelaskan untuk pelaksanaan ANBK ada tim teknis tingkat kota, provinsi, pusat. Tetapi kami dapat kemarin mungkin Bapak Ibu juga banyak beberapa yang ikut Zoom. Mohon kiranya kita mengikuti alur yang ada. Jika Bapak Ibu mengalami kendala di tingkat satuan pendidikan, mohon untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu itu ke tim teknis kota. Walaupun di web ada akses nomor pusat, provinsi. Kenapa? Karena kami yang nanti akan disalahkan. Di kota dulu, masalah akan kami catat. Jika kami tidak bisa memberi solusi, kami yang akan bertanya ke provinsi. Provinsi tidak sanggup, provinsi akan langsung menghubungi pusat. Ikut. Saya pribadi pun silakan menghubungi. Tadi saya ngomong jelas ya suaranya. Ngengkeng nganggo anu. Bisa menghubungi provinsi. Insya Allah bersama kita kerjasama sukses ANBK, sukses Cilegon. Ya, nanti penegasan kalau yang untuk sudah peserta tetap kalau sakit nggak bisa diganti Bu ya, biarkan itu. Nah, baik, Bapak karena Bapak Pak Nana kan alhamdulillah siswanya banyak. Jadi begini teknisnya nanti Pak ya, 30 utama, 5 orang cadangan itu wajib hadir di hari pertama. Saya ulang, mohon maaf. 30 utama itu sudah laptop udah disiapin. Tetapi 5 cadangannya siswanya siapa? Itu juga ada di Bio SD. Iya. Jadi bukan Pak Nana yang menentukan sendiri. Tapi kita 5 ini harus hadir di hari pertama. Wajib Anu aja dibagi dua aja, siapa yang buka ANBK, siapa yang di Bio, biar nanti jangan dua-duanya ngebuka akhirnya kesulitan nanti bentrok. Takut Mevi ngebuka. Melaksanakan ANBK tidak hadir si siswa utama. Berarti benar kita sudah menyiapkan 2 ruang itu dua kali itu. 7-8, minimal 8 lah kita. Kalau cadangan posisi berada di rumah, apalagi namanya kita daring, anak bisa saja belum siap, belum mandi, belum sarapan dan ya nanti kita carilah itu waktu yang akan terbuang. Jadi cadangan Bapak Ibu mohon maaf bagi sekolah yang lain wajib hadir di hari pertama. Nah, jika yang utama tidak hadir 1 orang, maka masuklah cadangan 1 orang. Nah, cadangan mengerjakan di hari pertama sampai terakhir. Yang utama, walaupun sudah sehat, tidak bisa melaksanakan ANBK. Betul, ya. Jadi nanti username password yang muncul di web ANBK itu adalah username password utama dan cadangan. Jadi sekali lagi, yang mempunyai siswa lebih dari 30, cadangannya di hari pertama wajib hadir dari pagi. Jangan tiba-tiba ditelepon, khawatir telepon tidak nyambung, siswa belum mandi, belum sarapan, persiapan, rumahnya jauh, itu waktu. Karena semuanya sudah menggunakan waktu. Limit dari waktu lewat tidak bisa ANBK. Seperti itu Bapak. Ibu terima ya. kasih. Jadi itu Pak Nana untuk peserta itu sudah dari sistem sana. Jadi kita tidak bisa memilih, tidak bisa mengajukan diri. Orang tua ingin request Pak anak saya ikut. Iya. Saya bagi ready. Jadi sudah sistem. Yuk berikutnya Pak Ahmad Jahuri
Dari SD Kedaman Pak. Saya daftar Pak Jipam. Ikutin aturan caranya. Resgetnya dulu. Diangkat. Saya daftar. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bipa. Terkait dengan status yang memang sudah terdaftar di laman ANTK terkait dengan SDN dalam 4, karena memang awalnya ada SD yang memang merequest ke kami untuk menumpang di sekolah kami. Tetapi dalam proses perjalanannya ketika kami konfirmasi katanya akan melakukan ANTK secara mandiri. Nah, kebetulan di laman kita di situ sudah tercentang itu mandiri dan ditumpangi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu perlu kami rubah? Kalaupun tidak dirubah, ada efek tidak terkait dengan status ANTK yang sudah ada di laman ANTK di SD Kedaman 41. Yang kedua, ini sifatnya konfirmasi aja karena tadi saya sedikit sambil ngedaring anak-anak juga, jadi nggak begitu fokus terkait rencana simulasi yang akan dilaksanakan di tanggal 1 September 2021 untuk tingkat sekolah dasar itu. Kalau tidak salah itu pukul 20.00 kalau saya nggak salah dengar di Pak Bagudin ya, itu benar nggak itu? Baik, ada lagi Pak, saya jawab dulu ya, nanti kita ini lagi. Baik, yang pertama tadi tentang status, karena awalnya ada yang mau menumpang di kedalaman 4, maka Bapak memilih mandiri dan ditumpangi. Tapi ternyata yang menumpang konfirmasi mau mandiri. Iya. Kira-kira tidak apa-apa Pak. Sebenarnya status mandiri atau mandiri dan ditumpangi itu, kalau mandiri kan seolah begini, saya mau sendiri, nggak ada yang boleh nempel, nggak ada yang boleh numpang, gitu kan seolah-olah. Lalu kalau mandiri dan ditumpang itu bikin pengumumannya begini, saya mandiri, tapi saya siap ditumpangi jika ada sekolah terdekat yang ingin menumpang. Kalau sudah membuka penawaran, tetapi tidak ada yang mau menumpang, itu sekolah Bapak baik, tidak ada yang menumpang, tidak apa-apa, niat baiknya tidak menjadi masalah dan insya Allah tidak pengaruh Pak. Tidak pengaruh, itu tidak pengaruh. Itu. Yang kedua, untuk pelaksanaan simulasi nanti akan muncul di web waktunya Pak, tapi kemungkinan sih pagi ya, pagi. Malam itu bisa jadi proses untuk, tetapi saya tidak bisa mengatakan karena memang Pak Bayu juga melihat di situ kan nanti proses untuk simulasinya, ya. Kemungkinan sih pagi Pak, tetapi untuk sapi online itu kan ada proses sinkron. Nah, sinkron itu bukan di hari H, tetapi hari sebelumnya. Dan itu memang ada waktu malam, betul gitu. Itu untuk yang semi online. Tetapi kalau untuk online kan tidak ada proses sinkronisasi. Jadi sejauh ini sih kali ya selama ini, tapi nanti insya Allah akan muncul di WKN. Lebih jelas. Jadi kita itu ibaratnya patokannya itu selalu WKNBK, selalu WKNBK. Jadi mau melihat apapun, insya Allah WKNBK selalu update. Pertama lihat tidak semuanya sudah ada info apa, nanti dia otomatis SKWS kapan? Akan langsung muncul. Siswa akan muncul, pembagian sesi akan muncul. Iya, ya. Saya ngeberesin, paling muter-muter aja paling bus itu Bu. Gimana ya? Ya, berikutnya Pak Ali Sobri. Pembulaan sekolah penasaran. Terima kasih. Ketika berkata ditutup supaya tidak beringsik itu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang peserta UNBK tadi Pak, Ibu, utama itu kan 30 ya. Itu wajib hadir di hari pertama. Terus kemudian kalau misalnya di hari pertama itu oke, berarti untuk di hari Bu, itu kita 30 apa 15 sih Pak Bu? 30 Pak. 30 ya? Langsung di PK apa-apa ya. Jika ada 15. Memang di hari pertama itu cadangan memang harus hadir karena khawatir mereka
utama ada halaman yang duanya bertambah. tuh Pak yang Tetapi Oh, jika halaman duanya. hari pertama itu sudah fix orangnya ini pas 30, maka hari kedua cadangan sudah tidak perlu hadir karena cadangan itu bisa masuk hanya di hari pertama. Sekali lagi, cadangan itu bisa masuk hanya di hari pertama. Bagaimana? Ini contoh. Hari pertama anak fix 30, tiba-tiba hari kedua anaknya sakit 1 orang. Bisa tidak diganti? Tidak bisa. Jadi cadangan itu hanya bisa masuk di hari pertama. Nih, sing ngacak-acakan kepala sekolah kita doang kan ya. Bu, Pak Ari. Ya, lanjut ke Bu Fitriani. Jadi SD mana ini ya? Nggak tertulis nama SD-nya. Bu Fitriani. Lupa kali ya. Oh, ternyata laki-laki. Sumampir itu. Nyili laptopnya kayaknya. Dibuka dulu, Pak. Dibuka dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jadi poedi? Poedi 5 operator rokotor. Izin bertanya terkait SDN Sumampir itu kan mandiri dan ditumpangi. Tapi ketika dilihat di bio Sumampir itu hanya SD Sumampir aja siswanya yang muncul. Untuk yang 2 sekolah lagi kan penumpang ada SD Kenanga dan SD Pabean. Untuk melihat nama-nama sekolah tersebut yang menumpang di sekolah kita tuh dari mana, Bu? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Ini kayaknya bukan Fitriani ya Pak ya namanya ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang saya tunggu ini sebenarnya. Fitriani ya. Ini pertanyaan saya tunggu-tunggu. Mungkin untuk sekolah yang ditumpangi dan menumpang, ini saya sharing saja. Saya itu adalah pihak yang pernah menumpang dan sekarang ditumpangi. Jadi begini, Bio SD, mohon maaf ya Pak ya, Bio SD hanya akan muncul di sekolah masing-masing. Saya ulangi, Bio SD hanya akan memuat nama siswa di sekolah masing-masing. Kapan kita bisa melihat daftar nama sekolah yang menumpang? Bagaimana mengaksesnya? Caranya, langkah pertama itu dari Bio SD adalah peserta KN. Kedua, sekolah masing-masing membuka web ANBK masing-masing. Di situ nanti ada tarik data siswanya, atau bisa jadi untuk ANBK ini otomatis ada siswa masuk di web ANBK masing-masing. Tetapi untuk pengaturan sesi, pengaturan jadwal, pengaturan ruang itu tidak ada di web sekolah yang menumpang, tetapi adanya di web sekolah yang ditumpang, yaitu SD Sumampir. Nanti di web SD Sumampir pada saat waktunya akan muncul daftar siswa SD Pabean dan satu lagi. Nah, disitulah akan diatur sesi SD Kenanga, akan diatur sesi jadwal dan ruang. Pada saat pelaksanaan ANBK, Kenanga dan Pabean itu membukanya web ANBK SD Sumampir. Kenapa? Karena username dan password adanya di SD Sumampir, bukan di Pabean. Seperti itu. Saya ulang ya, mohon maaf saya agak ulang-ulang biar agak semuanya juga kita saling belajar. Kalau saya salah juga silakan diingatkan. Kalau untuk tarik data siswa atau pendataan itu ada di web ANBK sekolah masing-masing. Tetapi pengaturan sesi itu nanti ada di web Sumampir. Setelah siswa masuk, Sumampir yang harus membagi Pabean ini di sesi keberapa, lab berapa. Kenanga ini masuk di lab berapa, sesi berapa. Username password siswa adanya juga di webnya
SD Sumampir. Kartu nyetaknya di SD Sumampir. Jadi SD Kenanga dan SD Pabean otomatis nanti juga akan diberi username password web ANBK SD Sumampir. Dan mohon maaf, ini hanya saran Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya saran saya. Bagi sekolah yang menumpang, mohon tidak lepas, dalam arti kata jangan menyerahkan proktor hanya kepada sekolah yang menumpang. Mari kita sama-sama belajar. Artinya, biarkan proktor tetap Bapak Ibu, tetapi sekolah yang ditumpangi membantu. Jika menyerahkan begitu saja, kapan kita belajar? Dan jangan takut salah atau tidak bisa. Proktor yang sekolah ditumpangi standby 24 jam untuk membantu. Tetapi Bapak Ibu juga wajib belajar dan wajib tahu. Karena itu putra-putri Bapak Ibu biasanya akan lebih nyaman jika di dalamnya ada gurunya. Karena pada saat pelaksanaan itu yang di dalam hanya pengawas 1 orang dan proktor. Tidak boleh yang lain masuk. Itu sesuai dengan pos. Sesuai dengan pos ya Pak, saya bicara pos. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Iva. Lanjut berikutnya ke Pak Opang, Mutiara Anissa. Silakan Pak Opang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya tanya aja itu kami tidak bisa login loh Pak di laman web ANBK. Saya tidak paham apa itu yang menjadi kendalanya. Untuk di Vervalti kami memang sudah masuk dan statusnya itu mandiri. Kendati pun memang perlengkapan di kami belum pas. Terus setelah mendapat penjelasan ini, rupanya kita bisa coba untuk melakukan lagi. Nah, informasi sebelumnya itu barangkali yang membuat alang kabut proktor kami dan teman-teman yang lain, hingganya menjadi sesuatu yang disimpan begitu. Terima kasih nih itu pada Ibu Iva Sulipatnya ya. Sudah luar biasa sekali pencerahan ini, saya pikir penting supaya teman-teman SD yang memang jauh dari akses, jauh dari yang informasi yang lain kan bisa disampaikan dengan baik. Ternyata bisa gitu loh. Ya kan nggak ada masalah kelihatannya gitu ya. Jadi saya hanya di log ini saja, saya tidak masuk apa kerjanya itu. Terima kasih Pak. Mutiara Anissa ya Bapak ya? Ya betul. Ya, kebetulan proktornya sempat WA saya Pak untuk Mutiara Anissa. Memang saya juga sempat masuk ke bio SD-nya dengan kode sekolah yang proktor Bapak berikan. Saya memang juga betul Pak ada kendala. Kalau saya sinyalir sih ada kesalahan di kode Pak. Jadi mungkin yang bisa membantu kalau untuk bio SD itu bisa ke Pak Farhan. Nanti Pak Farhan jika memang kode SD Mutiara Anissa ini bermasalah bisa pengajuan ke provinsi. Karena kalau melihat dari ibaratnya kode-kode yang digunakan itu sudah cocok, tetapi kita mentok di SD kode sekolahnya itu sendiri. Jadi mungkin bisa dibantu oleh Pak Farhan Didik, sepertinya juga ya Pak Farhan ada di Zoom ini. Jadi nanti bisa konfirmasi untuk bio SD-nya. Ini Wifa sebentar, untuk SD Mutiara Anissa memang di laman Proktor Kota itu tidak muncul namanya. Ada juga SD mana tuh yang di Jombang juga tidak muncul. Jadi ya Mutiara Bunda juga Tafis itu tidak ada. Jadi kode apapun yang akan dimasukkan mereka tidak muncul. Justru ini jadi pertanyaan saya juga, harus kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga muncul pertanyaan apakah kemarin tidak ikut Vervaltik? Ketika saya kemungkinan di situ. Itu yang kedua. Artinya begini, memang dari Jombang dan dari Mutiara juga pernah WA ke saya dorong ke dinas untuk di-approve. Ini mudah-mudahan masih ada waktu untuk login gitu, kira-kira begitu. Jadi saran saya memang merapat ke dinas untuk berkonsultasi untuk di-approve. Itu saja Pak barangkali. Teknisi dinas ada nggak Pak itu siapa? Bu Ima? Bu Ima, kalau kebetulan
kita yang punya akses ke pusat itu Bu Ima. Gimana kira-kira solusi penyelesaiannya? Begini apa ya, kemarin operatornya juga sudah sempat berbicara dengan saya melalui via WhatsApp ya. Kebetulan di web IOSD itu untuk Mutiara Anissa dia memang tidak ada Pak. Dia tidak ada namanya. Kemudian saya coba koordinasi dengan Bumia ya. Ternyata SMP juga sempat ada kasus seperti itu. Dan Bumia mengarahkan untuk cek pervaltiknya, kemudian koordinasi dengan Pak Rendra bagian program. Begitu Pak. Ya, nanti mohon dibantu Pak Farhan dan operator Pak Opang, nanti operator dari Mutiara Anissa bisa koordinasi dengan Pak Farhan, hadir sama-sama di dinas lah, saya yakin pasti ada penyelesaiannya Bu Iva ya. Nyeling sebentar Pak. Pak nyeling sebentar Pak. Sebelum ke pertanyaan dari Bu Sohifatul, Pak Opang, Noval dan Bu Lina. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, Bu Iva, Ya Pak Opang silakan dulu. Baik. Ada beberapa ini juga penting karena ini menyangkut stek. Ya Pak Farhan sebentar Pak Farhan ya. Itu teknis ya. Nanti Mutiara Anissa merapat ke dinas saja deh. Ada beberapa sekolah yang berkaitan dengan status. Ini mohon informasi dari K3S pengawas karena ini berkaitan dengan infrastruktur. Yang semula beberapa sekolah semula mandiri. Ketika terverifikasi dan sebagainya, pengajuan ulang itu menumpang. Maka sekolah-sekolah yang menumpang itu atau istilahnya adalah numpang ini. Nah, ketika masuk ke laman ANBK, mereka mandiri sehingga kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan itu nyaris kurang atau mungkin tidak bisa. Itu beberapa saran ini juga mohon masukan dan ini beberapa saran dari saya. Ketika saya tanya, ibu menumpangnya di mana dulunya? Contohnya di SMP RJ. Ketika statusnya di ANBK mandiri, otomatis di SMP juga tidak ada data. Akhirnya saya sampaikan begini, sudah ibu anggap saja, okelah statusnya mandiri. Tetapi untuk tempat, perangkat dan alatnya dari sekolah yang ditumpangin. Itu solusinya. Namun lagi-lagi ini perlu approve dari K3S, dinas dan pengawas untuk istilahnya di tempat yang ditumpangi itu untuk pengaturan jadwal. Kira-kira begitu. Jadi mohon masukan dari K3S atau pengawas, apakah harus seperti itu? Karena memang suka tidak suka yang menumpang ini relatif jaringan, infrastruktur dan sebagainya. Ketika di ANBK mandiri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Beberapa kepala sekolah yang japri ke saya. Terima kasih. Mohon pencerahan. Bu Iva, ada saran Bu Iva? Yang jelas kita berharap semuanya bisa mengikuti ANBK. Terlepas mau numpang, mau mandiri, mau numpang tempatnya, saya yakin pasti ada solusi. Solusi. Bapak siap ditumpangi apa numpang? Sebelum ke Bu Iva, boleh saya menyampaikan saran dulu. Ya Pak Roh, silakan. Kita dalam rangka keterkaitan besok mau simulasi. Nah, tentunya setelah simulasi itu harapan kita ada sebuah evaluasi besar. Nah, evaluasi besar di sini yang pertama adalah ada perubahan yang tadinya 3 sesi menjadi 2 sesi. Ini sudah pasti akan berpengaruh pada penyiapan perangkat. Nah, apapun kita sudah berkaitan dengan perangkat,
logikanya ada kaitan dengan ada beban-beban. Nah, maksud kita mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bahudin, hal-hal yang seperti ini harapan kita bisa diselesaikan setelah simulasi. Ada istilahnya kekurangan-kekurangan ini, cara memperbaikinya bagaimana. Sepakat saya para K3S, Dinas Pendidikan, pengawas untuk merapat supaya ANBK di Cilegon khususnya SD ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu sebuah masukan dari saya. Prediksi bisa dan tidaknya harapan kami nanti Pak Bahudin sampai Pak, saya yakin. Ya, Pak Royadi, terima kasih. Sudah informasi Bapak Ibu terkait dengan Pervaltik memang untuk saat ini dari Dinas Kota Pak Rendra juga tidak bisa merubah. Kemarin waktu saya koordinasi dengan beberapa teman, mungkin baru setelah simulasi mudah-mudahan akses itu bisa dirubah. Jadi benar kata Pak Royadi, nanti kita perbaiki mungkin setelah simulasi. Yang jelas sekarang ya semampu kita persiapkan menuju ke simulasi, terutama teman-teman yang mandiri di Lumpangi. Yang lain yang menumpang tentu terus sambil mempersiapkan diri juga kan begitu. Silakan Bu Iva, barangkali ada tambahan. Saya satu pendapat nih, satu paham, menganut sepaham dengan Pak Edi Ruhyadi. Betul, kita fokus persiapan untuk simulasi Bapak Ibu. Insya Allah setelah selesai simulasi jelas pasti ada banyak kekurangan yang kita tahu, dan juga kita akan menemukan solusi dari kekurangan itu. Jadi untuk Pervaltik memang betul untuk saat ini tidak bisa diakses, penjadwalan pun sekarang ditutup, jadi mungkin nanti bisa kita lakukan banyak perubahan setelah simulasi saja ya Pak ya. Yang pasti ya benar, ini 2 sesi ini bikin ngacak-ngacak ini terus terang ini. Ya itu aja sih Pak, nanti mungkin bisa setelah simulasi. Saya Pak Jipam. Terima kasih Bu Lina. Pak Car, presiden mana? Iya Pak. Tangan saya tuh. Tangan saya tuh. Bu Lina Widulang, silakan. Ayo Pak Kalisa, presidennya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bah, mohon maaf berkaitan dengan yang ditumpangi ini, bagaimana dengan simulasi awal yang menumpang Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada proktor dari SMK 4 yang ingin melihat saat simulasi, jadi pengen melihat contohnya gitu Pak. Bolehkah itu diperbolehkan? Begitu Pak. Pak Bang, jadi Bu Iva, berkaitan dengan simulasi yang menumpang, bagaimana pembagian waktunya untuk mereka anak didik yang menumpang? Begitu Bu Iva. Iya baik Ibu. Baik, untuk SD Widulang menumpang di SMK 4 ya Pak Ibu, pelayanan. Kita mandiri hanya ditumpangi dari SD Cipala dan SD Tanjung Sekong, kemudian dari SMK 4 proktornya pengen melihat saja simulasi dari kita gitu, dari SD. Yes. Nggak apa-apa sih Bu, sebenarnya pada dasarnya kan bisa juga membantu ya. Artinya SMK kan sudah lebih dulu melaksanakan kegiatan serupa UNBK, mungkin bisa juga membantu, tapi sekali lagi ya itu kewenangan dari SD Widulang apakah mengizinkan pihak lain untuk ikut memantau terkait pelaksanaan itu. Kalau secara ini tidak ada masalah, tapi sekali lagi ANBK Cikerut. Enggak, ini diganti. Bagaimana pelaksanaan nanti, bolehkah orang luar, itu kan tetap dikatakan orang luar ya, orang luar ingin melihat atau mengetahui simulasi di SD. Itu aja sih Bu. Tambahan dikit untuk Wilulang.
terutama juga untuk yang statusnya menumpang. Sementara menurut saya begini, untuk yang menumpang itu kan ini kan kapasitasnya simulasi. Nah, simulasi ini diharapkan para proktor itu mampu mengoperasikan apa yang ada di lamannya, di proktornya. Apakah nanti itu meriset password dan sebagainya dan seterusnya, kira-kira begitu. Jadi karena di simulasi ini satu jadwal berbeda, nanti pada pelaksanaannya jadwalnya akan berbeda. Maka dengan demikian, walaupun menumpang, saya kira kalau mandiri full online, ikut masing-masing di tempatnya masing-masing juga saya kira nggak jadi masalah. Atau lebih baik yang menumpang di SD berulang itu kumpul jadi satu, seperti apa. Jadi suka tidak suka memang ini untuk simulasi ini untuk melatih para proktor harusnya seperti apa, kira-kira begitu. Lain dengan yang semi online. Nah, kalau semi online ya duduk manis, kira-kira begitu menurut saya. Jadi ikut saja Bu, saya kira diikutkan saja. Apakah di tempat ibu atau tempat masing-masing, yang penting laman ANBK tetap dipantau untuk mengetahui password dan username-nya. Itu tambahannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak bisa, password nanti ngamuk Pak bisa, ini kayak pakai HP jadi nggak ada resennya. Siap. Manual gaya angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Iva, terima kasih atas informasinya yang tadi sedikit memberikan titik terang. Cuman ada beberapa yang mungkin saya tanyakan Bu Iva. Yang pertama, pada saat pelaksanaan simulasi ataupun pelaksanaan misalnya itu yang sebenarnya tiba-tiba sinyal itu mati sementara waktu itu berjalan pelaksanaan itu, atau ada gangguan mati lampu sehingga seluruh jaringan mati tidak bisa aktif. Nah, apakah ada solusi yang bisa mungkin pengalaman Bu Eva terjadi seperti itu? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, apakah di dalam pelaksanaan simulasi ataupun yang sebenarnya itu ada pendampingan untuk pelaksanaan tersebut Bu? Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman listrik mati saya bagi menjadi dua ya Pak. Yang pertama adalah listrik mati sementara. Misalkan tiba-tiba menjepret. Kami pernah mengalami itu. Jika laptop sih aman karena selama ini cadangan baterainya ada. Bagaimana jika PC? Nah, pengalaman saya pribadi, saya pernah mati listriknya, tapi sifatnya sementara, hanya turun saja. Maka siswa tetap bisa melanjutkan nanti, dan soal tidak akan kembali ke awal. Dia lanjut. Nah, yang kedua, bagaimana jika mati secara permanen? Nah, sebelum nyampe ke poin 2, sebelum pelaksanaan ANBK, seluruh sekolah itu wajib memberi surat informasi ke PLN Pak. Terkait pelaksanaan ANBK itu salah satu formalitas yang harus ditempuh sekolah setiap pelaksanaan ujian yang berbasis komputer. Itu langkah pertamanya, nanti ada formatnya, kalau saya tidak salah di pos itu ada. Nanti membuat surat tembusan untuk PLN. Nah, bagaimana jika kejadian seperti 2 tahun yang lalu itu di Cibubur kalau saya nggak salah kebanjiran pada saat ujian nasional, itu disebut dengan bencana alam. Maka sebelumnya Bapak harus memberi tembusan kami ke tim teknis kota, bisa ke Pak Bahrudin untuk SD atau bisa bantu juga bisa. Nanti kami yang akan melanjutkan ke provinsi langkah apa yang harus dilakukan terkait bencana seperti ini. Jadi mati listrik di sini atau sinyal lepas ini sekali lagi
semuanya kita lihat dulu apakah dia bersifat sementara atau selamanya. Terkait jaringan, makanya kenapa jika Bapak Ibu memang sudah yakin ingin melaksanakan ANBK secara online, pastikan jaringan itu sesuai dengan SOP yang ada. Jangan hanya mengatakan kuat, tetapi tidak sesuai dengan SOP. Karena kalau jaringan itu sekali lagi larinya ke persiapan, sedangkan kalau listrik itu memang seketika bisa terjadi. Tapi kalau jaringan itu sesuatu hal yang bisa kita prediksi 50%. 50%-nya jika memang secara nasional atau secara daerah jaringan itu mengalami kendala. Jadi sebelumnya sekali lagi ada surat yang harus ditempuh, pertama ke PLN, mungkin juga kedua bisa ke jaringan, entah ke Telkom, entah ke pihak penyedia jaringan gitu. Insya Allah kami tidak akan mempersulit, tapi yang penting pada saat pelaksanaan ANBK itu adalah komunikasi. Kami insya Allah tim teknis, karena kami menjadi tim teknis, kami tidak menjadi proktor di sekolah kami masing-masing, tetapi kami bersifat melayani. Jadi kami akan standby untuk Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kami. Masalah pendampingan, secara ini sih tidak ada pendampingan khusus Pak untuk pelaksanaan, tapi ya itu mungkin lari ke pihak K3S. Kira-kira kalau ada pelaksanaan apakah kira-kira butuh kunjungan atau pendampingan, itu saya kalau secara itu tidak ada pendampingan pasti ya. Itu Bapak. Bu Ipa, punten, kalau tadi masalah listrik menurut saya kita permanen mati sehari. Nah, kemudian anak kita berstatusnya off ya, ataupun tidak ada ini Bu Ipa, status anak kitanya. Ya, biasanya nanti Bapak misalkan menginformasikan ke kami, Bu, di sekolah kami mengalami pemadaman listrik. Kami sudah cross-check ke PLN, ternyata ini kerusakan yang hanya bisa diperbaiki hingga malam. Tidak mungkin siswa menunggu hingga malam. Maka kami langsung mengirim surat ke provinsi, kami memberi tembusan. Biasanya ANBK ini tidak ada jadwal susulan, sekali lagi. Tetapi jika yang bersifat bencana, dan ini salah satu bersifat bencana, maka kemungkinan, saya tidak bisa mengatakan iya Pak ya, kemungkinan akan ada waktu tambahan untuk sekolah yang mengalami bencana. Tetapi jelas nomor satu ada komunikasi dulu, karena keputusan itu nanti ada di pusat. Ketemu ada di lemari ini. Ya, cukup Pak Sam. Terima kasih Bu Ipa. Pakai genset. Dan memang kalau bagi sekolah yang mampu Bapak Ibu, gensetnya harus siap. Insya Allah PLN-nya udah kita ini yang memastikan pada sekolah ANBK. Kalau Cilegon kemarin masalahnya bukan listrik Pak, tapi banjir kemarin. Kita kebanjiran. Itu waktu itu banjir. Kalau listrik insya Allah betul, untuk sejauh ini 3 tahun 4 tahun untuk UNBK 5 tahun itu tidak pernah kendala listrik. PLN sangat mensupport, tetapi waktu itu bencana besar banjir waktu itu. Ya, berpikir positif, mudah-mudahan nggak ada banjir, nggak ada listrik mati dan sebagainya. Amin, ya Allah, amin. Pak Ronyati, dibuka 2 pertanyaan lagi. Ya, baik. Nah, nanti tindak lanjutnya Bapak Ibu mulai Senin besok, tim teknis Pak Barudin, Bu Ipa, Dinas tadi sudah sampaikan Pak Habib akan roadshow ke kecamatan ya, dan besok dari Cilegon dan seterusnya. Jadi yang belum puas di hari ini detail bagaimana nanti instalasi di kecamatan. Ini takut busuk, kalau enggak ya kan, kalau masih ada yang bertanya. Cukup Pak. Cukup. Ya, Yunus, Kapuran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Menanggapi tadi yang disampaikan Ibu narasumber Ibu Ifat ya tentang harus sekolah menyampaikan izin ke PLN ya. Kalau sekolah yang menyampaikan SD itu serempak kan harinya pelaksananya Pak. Saya kira itu akan lebih efektif yang menyampaikan informasi itu kayaknya Dindik, supaya satu surat disampaikan ke pihak PLN
kalau berbondong-bondong semua sekolah ngusul ya 100-an lebih, ya ke sana berapa arsip suratnya Bu. Sebenarnya itu surat saya. Saran aja gitu. Terima kasih Bu. Ya, mungkin Pak Guru, betul. Mungkin bisa perwakilan juga untuk KPLN yang pusatnya ya. Tapi biasanya dinas pendidikan membuat itu Pak. Setuju. Dinas pendidikan yang menyampaikan. Iya. Kita hanya ini aja, komunikasi kembali aja. Iya Bu. Oke Pak Yunus lah, setuju lah perwakilan. Iya. Kalau anak-anak mah soalnya nggak bisa sih Bu ngurus kayak gitu itu Bu. Cukup. Kembalikan ke MC Pak Wiyadi. Silakan, barangkali ada closing statement dari masing-masing narasumber kita, Pak Barudin atau Bu Juan atau Pak Wiyadi. Break dulu. Ya. Baik, terima kasih forum tanya jawab begitu menarik dan kami berharap mudah-mudahan ini adalah akan bermanfaat bagi baik yang bertanya maupun yang bertanya, yang mudah-mudahan jika pesannya bisa mewakili teman-teman yang lain. Tentunya dalam kesempatan hari ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Barudin, kepada Ibu Pat yang telah bersedia untuk menjadi pembicara dan narasumber kita hari ini. Untuk itu kami ingin mendengar closing dari beliau berdua untuk hari ini, dan insya Allah closingnya hari ini akan ketemu kembali di hari Senin dengan safari. Mudah-mudahan hal yang belum terselesaikan bisa diselesaikan pada saat safari nanti. Silakan Pak Barudin. Baik, terima kasih Pak Ruyadi, Pak Pam, Bapak Ibu pengawas, semua kepala sekolah, tim teknis dan proktor se-Kota Cilegon. Hari ini kami sudah mendengar, sudah mencatat apa yang sudah dan akan kita lakukan. Harapan kami kita rapatkan barisan untuk mewujudkan Cilegon modern dan bermartabat. Karena dengan ASN dengan inilah kita akan menunjukkan jati dirinya bahwa Cilegon mampu dan benar-benar modern. Kita akan bantah kemarin kita secara vulgar di Zoom Cilegon informasinya macet. Tapi pada prakteknya kita aman, lancar, dan sukses. Sukses untuk semua. Insya Allah anak kita akan menjadi lebih baik, dan doa ini semua K3S. Insya Allah tatap muka berjalan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, ANBK bukan hal yang sulit. ANBK itu mudah. ANBK itu tujuannya baik untuk kita, satuan pendidikan, dan untuk siswa serta dinas dari kota. Jadi kita sukseskan bersama ANBK. Semua bisa lancar dengan adanya komunikasi. Sekarang sudah canggih, ada WhatsApp, ada email. Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Insya Allah kita bantu sebisa kita. Dan mohon persiapkan examnya dengan baik. Nanti pada saat kami roadshow, kami tidak ingin teori, tetapi kami ingin langsung praktek. Jadi ada hasil yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Saat datang Bapak Ibu mungkin masih 0, saat keluar Bapak Ibu sudah 100. Itu saja, salam sehat. Semoga kita semua selalu sehat. Allah selalu melindungi kita semua, sehingga sukses ANBK, sukses Kota Cilegon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya K3S Kota Cilegon mengucapkan terima kasih pada Pak Barudin, Ibu Iva. Mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semuanya. Amin.
yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta, kami atas nama Forum HBKS mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam fasilitasi kegiatan pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang kurang hari ini nanti bisa dilengkapi pada saat terobosan pada hari Senin dan hari berikutnya. Pada akhirnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang telah menyiapkan segalanya. Terima kasih. Mohon Pak. Bagian gimana? Pak, makan siang gimana nih? Makan siangnya di rumah Pak Yunus.